Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani porang semua, dimanapun berada, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran. Amin. Nah, hari ini kita mereview pertumbuhan tanaman porang kita yang dari katak mini isi 500 sampai 800-an ya. Nah, ini umurnya sudah 1 bulan setelah penanaman. Ini sudah memasuki tunas kedua, mulai nongol. Nah, ini alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Alhamdulillah cukup bagus, merata. Kalau lihat dari pertumbuhan sekarang ini, insya Allah sangat memberikan hasil yang maksimal. Kita bisa melihat dari sini ya kawan, tanda-tanda porang yang bakal memberikan hasil maksimal itu seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat tunas pertamanya ini sangat kecil, bahkan lebih kecil dari rokok mil nih. Tapi tunas kedua ini sudah sejentik ya, jari kelingking ya. Padahal ini belum mekar ya, masih kuncupan. Jadi ini sudah nanti 5 kali lipat dari tunas lama. Kalau ini bisa 5 kali lipat, nanti bisa seperti ini ya ketinggiannya ya. Nah, ini masih tunas kedua, nanti tunas ketiga kalau bisa 3 kali lipat dari tunas kedua ini, yang seperti ini nanti bisa hampir sepinggang orang dewasa. Nah, ini juga sama, bahkan yang kecil ini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, jadi kalau saya pribadi untuk melihat bakal memberikan hasil yang maksimal itu dari pertumbuhan tunas kedua. Ya, dari pertumbuhan tunas kedua. Apabila seperti ini sudah mulai mendominasi. Ya, sudah mulai mendominasi. Ini kan tinggi nih ya. Tinggi ini memendek, buntek ya, tapi gemuk ya. Semua seperti itu. Semua seperti itu. Kita bisa lihat ini. Ini dalam waktu 1 minggu bakalan mekar dari tunas keduanya. Nah, kalau lihat pertumbuhannya sekarang, ini masih terlalu kebesaran ya. Ukuran bibitnya dengan jarak tanam. Ini lobangannya 25 kali 25. Jadi sebenarnya masih terlalu kepadatan ini nanti. Terlalu kepadatan. Idealnya kalau pertumbuhan seperti ini sebenarnya kita isi 3 baris. Ya, 25 kali 40 ini. 40 ke 35, kalau ketemunya kita buat 3 baris. Idealnya seperti itu. Nah, biasanya dengan pengalaman kita yang lalu-lalu, untuk pertumbuhan seperti ini dengan syarat tuntas ya, sampai finish ya, jangan dorman kekeringan. Yang penting airnya itu terjaga, kebutuhan airnya. Yang kedua, hama, gangguan ulat ya, diantisipasi. Ini bisa rata-rata setengah kilo ke atas, bahkan ada yang 1,5 ya, bahkan bisa 2 kiloan. Tapi kalau jarak tanamnya seperti ini nggak kuat, mentok paling di bobot 1 kilo. Ini sudah bagus, sudah mantap, sudah paten lah ya. Karena jarak tanam juga mempengaruhi hasil akhir. Kenapa? Karena nanti ini akarnya sudah bertemu satu sama lain,
bahkan pohon ke pohon itu sudah saling berdempetan, jadi cenderung ke tinggi, dia lebih tinggi, datang angin, diterpa angin ini doyong ya, doyong udah jelas tidak bisa berproduksi secara maksimal. Sudah minta pemupukan susulan ini untuk tunas keduanya, ini sudah mulai nongol. Di sini kita memakai pupuk organik solid, kita endap pakai POC. Solid kita endap pakai POC, kita siram pakai POC, kita tutup tenda biar meresap, baru kita tabur di atas sini, di atas lobangannya ya. Ini rata-rata sudah seperti ini kawan, sudah cukup bagus menurut saya ya. Kalau yang seperti ini pertumbuhan kata isi 400-an ke bawah, ini yang seperti ini. Ini sebenarnya tidak kita tanam, ini ketinggalan, jadi ketepatan dia di lubang, jadi dia bisa tumbuh. Nah, kenapa saya lebih fokus mereview itu ke kata mini ataupun umbi mini? Karena kalau untuk bibit umbi itu sudah pasti tumbuhnya besar ya, sudah pasti tumbuhnya besar. Rumusnya apabila yang kita tanam 2 on, bibit umbi itu isi 5, tanpa perawatan khusus, insya Allah mudah-mudahan naik sampai 2 kilo ya, 2 kilo, katakanlah 1 kilo 1,5. Itu kalau hujannya mendukung, tanpa perawatan khusus, yang penting gulma dibersihkan, itu udah pasti insya Allah dapat ya. Nah, sementara dengan kata mini ini tanpa perlakuan khusus, tanpa perawatan intensif, jangankan mau 1 kilo ya, naik 1 on aja susah. Nah, seperti itu. Jadi makanya di kita di Porang Asahan itu lebih cenderung mereview itu pertumbuhan kata mini ya. Sampai-sampai ada kawan kita bertanya, kenapa nggak pernah upload pertumbuhan umbi. Nah, itu. Jadi kita memang cenderung ke bibit yang kecil, kata mini, umbi mini, biji bunga ya. Kenapa? Karena kita mengedukasi untuk rekanan kita yang minim bibit. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Kalau untuk bibit besar, umbi isi 5, isi 10, itu sudah pasti pertumbuhan awalnya aja sudah seperti ini. Nah, ini isi 10 ya, bobot 1 on sampai 2 on. Yang bobot 2 on seperti ini. Nah, sudah pasti langsung besar ya. Yang penting hujannya cukup lah, ataupun pengairannya dijaga, itu aja. Tapi kalau untuk bibit mini seperti ini, kawan-kawan bisa lihat ini. Nah, seperti ini tanpa rilis pupuk yang benar, pengolahan lahan yang benar, ini bisa sia-sia. Makanya banyak yang tidak percaya juga dengan bibit mini itu bisa 1 kilo, bisa 2 kilo. Nah, semua terpulang kepada cara pengolahan lahan dan perawatannya, seperti itu. Oke kawan, jadi sekian dulu informasi dari kita di Porang Asahan. Untuk perkembangan selanjutnya kita review nanti sampai hasil finish ya. Nah, buat kawan-kawanku yang sudah bergabung di channel kita, untuk pengkuat dokumentasi, ini lahannya berderetan dengan kandang lembu, kandang ternak lembu ya. Nah, jadi ini sebagai dokumentasi saja. Oke bos-bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.